94,3 FM Radio Tidak, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Sudah jam 1 siang, waktunya balik lagi ke meja kerja hari Senin. Meskipun ini rasanya udah kayak rasa-rasa hari Kamis gitu ya, karena long weekend ini udah di depan mata. Yang tadi ketika makan siang, entah di pantry atau mungkin di tempat makan siang manapun ya, ngobrolnya adalah obrolan seputar di mana tempat untuk healing. Nah ini tenang aja sahabat Tidak, ini bener banget kalau jam 1 siang ini konsen di ngantor, karena kita mendatangkan langsung ini orang-orang yang tampaknya akan bisa membuat sesi healingnya sahabat Tidar ketika besok long weekend. Ini tuh beneran quality gitu healingnya, yaitu adalah Saloka Park begitu ya, dimana Saloka Park ini wah keren banget sahabat Tidar, salah satu destinasi wisata pesona Indonesia yang berbentuk taman rekreasi tematik keluarga di Jawa Tengah yang mengusung konsep kearifan lokal. Ini lokasinya strategis begitu, ada di lahan 12 hektar lebih, ada 25 wahana yang dibangun. Kemudian lokasinya juga pas banget di persimpangan antara Semarang, Salatiga, Solo dan juga Jogja. Jadi pastikan nggak perlu jauh-jauh ya, 3 hari cukup, nggak perlu minta tambahan cuti. Udah besok long weekendnya ke Saloka aja. Dan untuk membahas selengkapnya seperti apa yang baru dari Saloka sampai promo terkini, nah ini fresh from the oven, kita panggilkan langsung para pengendali naga loka ya ini ya. Cantik-cantik tapi pengendali naga ternyata ini. Yang pertama ada Mbak Sandra Lutfi selaku media relation dari Saloka. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Oke, gimana jinak lah lokanya ini? Alhamdulillah sih. Oke, nggak rewel hari ini. Iya bener, lebih gampang ngejinakin ini ya naga ya daripada buaya ya. Oke, wah ini jadi hati banget ini ya. Nemenin Mbak Sandra yang juga nanti akan nge-spill banyak promo terbaru adalah Mbak Anissa Ayu Mutakina selaku Supervisor Marketing Communication. Iya, selamat siang. Oke, siang. Ini juga aduh lembut sekali. Naga-naga kalau dikasih yang lembut begini gimana nggak langsung jinak ya. Nah untuk sahabat Tira juga sejam ini kita akan ngobrol lengkap begitu seputar Saloka, dan sahabat Tira juga kita undang begitu untuk bergabung. Bisa WhatsApp ke 0878 0878 9430 karena Mbak Sandra juga Mbak Ayu ini sudah siapin 3 orang untuk nanti dapat 1 free pass dan juga 1 voucher potongan harga 15.000 untuk bisa merasakan ya seperti apa experience healing di Saloka. Langsung nih kita ke Mbak Sandra dulu kali ya tentang Saloka. Ini mungkin masih banyak yang di Magelang ini belum paham, meskipun sering banget sih ngelihat iklannya gitu ya. Boleh diperkenalkan lebih lanjut ke sahabat Tidar apa itu Saloka, mulai sejarah, lokasi, meskipun tadi sempat saya spill juga, dan juga harga tiket masuk nih yang krusial nih Mbak. Oke, jadi Saloka Theme Park itu kita tepatnya ada di Kabupaten Semarang, di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tapi tenang aja, kalau dari Magelang itu ternyata tadi jarak tempuhnya cuma 1 jam lebih dikit aja, walaupun nggak lewat tol ya. Jadi masih mudah dijangkau nih untuk masyarakat pendengar radio Tidar. Betul. Yang mau healing nih ke Saloka. Dan kita berdiri di tahun 2019. Di tahun ini kita di umur 5 tahun. Kita memiliki lebih dari 20 wahana. Wahananya pun kita cocok banget untuk semua usia. Jadi semisal ada teman-teman nih yang nggak suka naik wahana yang ekstrim, takut gitu ya, tenang. Paku kita buminya itu ya. Iya bener banget. Nah tenang aja, kita wahananya sangat cocok untuk segala usia. Jadi kalau yang nggak berani ya untuk naik wahana yang ekstrim, bisa coba wahana keluarga. Atau kalau yang mau healing tapi pengen nyoba yang ekstrim, pengen nyoba ini ya, menguji nyalinya gitu. Betul. Bisa banget nanti main ke wahana-wahana ekstrim yang ada di Saloka. Jadi lebih dari 20 wahana itu udah sangat puas banget. Dan kita juga harga tiketnya juga masih terjangkau karena kita masih bayar sekali aja. Jadi pengunjung cukup bayar 1 kali aja. Nanti ketika mau main bermacam-macam wahana udah nggak bayar-bayar lagi. Oke. Nah untuk harga tiketnya sendiri itu kita kalau di weekdays itu di 120.000 dan kalau di weekend tanggal merah itu di 150.000. Dan di harga, mungkin ini boleh saya revisi dikit Mbak yang tadi boleh. Bilang ekstrim. Kalau ekstrim sih enggak ya, memacu adrenalin itu lebih tepat. Iya benar, memacu adrenalin. Nah
Itu juga nggak seserem yang dibayangkan. Enggak sih. Pokoknya harus Aman. nyoba dulu. Aman, karena untuk yang pernah coba paku bumi itu, waduh itu bisa dibilang pertama kalinya pemacu adrenalin di Jawa Tengah bahkan ya. Iya betul. Jadi kita menjadi pionir di Jawa Tengah dan kita sewaktu kita awal buka itu kita ada tagline namanya wisata terbesar dan pertama satu-satunya di Jawa Tengah gitu. Jadi pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah dengan taman rekreasi yang mengusung konsep wahana tematik itu hanya ada di Saloka gitu. Betul sekali, bahkan sempat dapat anugerah pariwisata Jawa Tengah 2022 juga ya Mbak waktu itu ya. Iya benar, udah banyak banget penghargaan yang udah kita dapatkan. Jadi kita nggak serta-merta hanya menjadi taman destinasi atau rekreasi saja, tapi kita juga sudah berhasil menyabet beberapa penghargaan. Betul, meskipun untuk anak-anak juga ada edukasinya juga. Betul. Kemudian yang orang tua mungkin ya yang nggak kepengen atau udah lewat masa pemacu adrenalinnya juga ramah. Betul. Lansia juga ramah dan juga Ya, disfabel betul juga ramah ya Mbak. Dan Oke. sebagai informasi untuk lansia itu kita juga ada diskon 50% untuk orang tua yang di atas 55 tahun gitu. Oke. Jadi nanti dapat diskon 50%, langsung aja datang ke loket tiket, tunjukkan KTP-nya. Betul sekali, dan tadi kan sempat disebut ya 25 wahana begitu ya di lahan seluas 12 hektar. Ini ada berapa sih wahananya dan penjelasannya boleh di-spill dong begitu. Iqbal tuh udah tahu banget ya, udah pernah ke sana dan nyobain. Ini kayak untuk Oke. anak-anak milenial Gen Z wajib itu paku buminya itu wajib. Gimana Mas testimoninya? Keren sih. Ini baru pertama kali maksudnya untuk Jantungnya nggak ketinggalan kan Mas? Gimana? Jantungnya nggak ketinggalan Masih di atas jantungnya. Tapi sampai ini- sekarang ya. Ya, dan itu juga termasuk yang apa ya, mungkin untuk warga yang ada di Magelang gitu ya, cari yang seperti itu kan nggak ada. Ya Ya, betul. dan di Jawa Tengah juga paling keren Saloka sih. Dan liburan bermain wahana rekreasi itu membuat pengalaman yang paling berbeda. Itu pengalamannya paling beda banget. Betul. Udah dicoba aja. Oke, yang Iqbal tahu tuh kayak zona pesisir, Balalantara, Ya. Araria gitu ya, Kamayai ya kan Mbak. Nah, itu boleh di-spill satu-satu dong untuk yang belum kenal dengan tempat-tempat ini begitu. Zona-zona wahananya ya. Betul. Berarti ya. Ya, jadi kalau di Saloka itu sebenarnya kita ada 5 zona di Saloka. Zona-zona ini punya kayak target-targetnya sendiri nih untuk pengunjungnya. Jadi misalnya kalau misalnya pendengar Radio Tidar nih datang ke sana sama anak-anak kecil gitu ya, bisa main ke zonanya apa namanya Kamayai gitu, itu ada wahana-wahananya untuk anak-anak gitu. Terus ada juga zona pesisir dan zona Balalantara itu juga ramah untuk keluarga, jadi bisa sama Betul. anaknya, bisa sama teman-temannya begitu. Nah untuk yang suka banget dipacu adrenalinnya nih, nah langsung ke zonanya Araria dan zona Arung Jeram. Jadi di Oke. situ wahana-wahana Yang gonjang-ganjing itu ya. gonjang-ganjing itu, Aduh, nah itu juga harus keren. naik banget. Siap-siap basah sampai dalamnya Bener, juga basah ya bener, kalau iya. di Segara Prada ini. Oke. Dan yang terbaru ada Baru Kelinting Show ya, Mbak ya. Iya, kalau Baru Kelinting Show ini sebenarnya kita udah lama ya. Jadi dari 2019 udah dapet penghargaan juga dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Nah, Baru Kelinting Show ini memang adalah pertunjukan yang berteknologi canggih dari dancing fountain, dari water fountain, terus diproyeksikan oleh screen LED gitu ya. Kemudian ada animasi yang ditampilkan yang menceritakan kisah tentang Baru Kelinting. Iya, Gitu. karena lokasinya juga tempat di mana Baru Kelinting berada ya. Iya benar, kita ada di belakangnya Rawapening, di depannya ya, di Persis depannya gitu. Rawapening. Jadi terakhir kali dengar Baru Kelinting itu zaman SD, zaman sekolah ya, udah lama banget. Sekarang ternyata diwujudkan sekaligus bagaimana kita mengedukasi anak-anak Betul. tentang folklore apa sih legenda. Legenda rakyat ya. Betul gitu. Dan tahun 2023 nih kemarin kita sempat booming banget ya Saloka itu ada campaign bayar sekali aja ya kan, itu juga kemarin ngebikin orang-orang yang udah haus banget nih pandemi nggak bisa kemana-mana ya kan, Saloka kasih jebret gitu ya, campaign yang keren banget. Nah untuk 2024 ini Mbak, mungkin ada campaign apa yang bisa membantu masyarakat ini untuk semakin berbondong-bondong ke Saloka? Jadi untuk 2024 ini kan kita itu kemarin kampanye bahas tentang bayar sekali aja ya gitu. Betul. Dimana datang ke Saloka cukup bayar sekali, udah bisa main semua wahana sepuasnya. Nah untuk kali ini tadi kan ada cerita nih tentang Baru Kelinting Show ya. Nah Ya. kita akan angkat si Baru Kelinting itu yang
di Saloka itu kita jadikan dia sebagai maskot Saloka, si naga loka hijau kecil itu tadi. Dimana Mbak adalah pengendalinya ya. Begitu. Nah, jadi kita pengen nih kenalin ke masyarakat di Indonesia kalau maskot kita sebagai IP juga, IP lokal juga, itu adalah seekor naga hijau yang merupakan perwujudan dari Baru Kelinting di Tuntang Kabupaten Semarang juga. Oke, ini penasaran ya, kalau naga pertunjukannya tuh semacam kayak gimana sih Mbak gitu? Pertunjukannya kayak gimana nih Mas? Betul. Jadi kalau naga loka itu kayak show-nya tuh seperti apa, ada di jam berapa aja, apakah setiap hari ini akan ada pertunjukan juga gitu, dan apakah termasuk dengan tiket terusan tadi? Oke, kalau untuk Baru Kelinting Show tadi itu pertunjukannya kalau untuk hari-hari biasa ya, itu cuma tayang di Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, setiap jam 6 sore. Nah, tapi untuk di long weekend nanti nih di Festival Naga itu ya, nah itu akan tayang setiap hari nih dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan tayang terus. Jadi berarti modelnya kayak wayang orang begitu ya, atau teatrikal atau seperti apa? Oh, kalau yang Baru Kelinting kan dia tadi water screen nih. Water screen, tapi nanti ada juga pertunjukan-pertunjukan lain yang lebih spesial juga di Festival Naga tentang Baru Kelinting. Nah, ini berarti ramah juga untuk anak-anak juga ya. Iya. Semua umur juga wajib dilihatin ya, kasih tahu ke anak juga tentang gimana Baru Kelinting ini dulu zaman bapaknya ya, didongengi oleh mbahnya. Nah, ini didongengi langsung ya bener. oleh Saloka Park. Ini menarik nih sahabat Tidar, baru 10 menit jalan udah banyak banget pencerahan. Mungkin langsung segera booking tiketnya, cari-cari, atau mungkin kalau mau yang gratisan silakan kirimin pertanyaan. Ini Mbak Ayu dan juga Mbak Sandra bakalan kasih 3 orang 1 voucher free pass dan juga 1 potongan diskon 15.000 untuk sahabat Tidar yang bertanya. Kirimin pertanyaannya di WhatsApp 0878 0878 9430, dan juga boleh kirimin via question box di Instastory-nya Radio Tidar. Kita udah posting di @radiotidarfm. Silakan sahabat Tidar tulis di situ nama, jangan lupa alamat dan juga pertanyaannya. Kita bakalan kasih kesempatan Mbak Ayu dan juga Mbak Sandra istirahat dulu. Kita break sejenak. Abis ini Radio Talk Show bareng Saloka akan segera kembali. 94,3 FM 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Kita masih di Radio Talk Show bareng sama Saloka. Masih juga akan ngasih banyak rekomendasi. Kita belum nge-spill juga, nanti ada tips and trick dari Mbak Sandra dan juga Mbak Ayu ya, terkait gimana atau tutorial wahana mana yang harus dilalui step by stepnya biar healing di Saloka ini makin seru gitu ya. Kita kembali ke Mbak Ayu dulu. Tadi udah di spill ada 5 wahana ya kan. Tapi ini masih belum spesifik nih. Boleh dijelaskan satu-satu. Wahana 1 isinya apa aja, experience-nya apa. Wahana 2 experience-nya apa, isinya apa aja. Monggo silakan Mbak. Oke, mungkin maksudnya 5 zona ya Mas ya? Iya, 5 zona betul. Iya. Wahana kan terlalu banyak sedikit banget, ya, 25 lebih 5. Ya. Nah, kalau untuk zonanya tadi kan udah ada spillnya nih, namanya dari depan itu ada zona pesisir, kemudian masuk ke zona Balalantara, terus ada zona Kamayai, lalu ada zona Araria, sama yang terakhir ada zona Arung Jeram. Nah, kalau misalnya teman-teman Radio Tidar ini baru main ke Saloka gitu ya, nanti waktu awal masuk di zona pesisir itu ya langsung suasana itu kayak berasa di pantai gitu ya. Pantai tapi di tengah-tengah Pulau Jawa ya, itu bisa dibilang ya. Dikelilingi gunung-gunung gitu ya. Pokoknya temanya pesisir pantai gitu. Terus jalan masuk ke Balalantara, suasananya kayak di hutan belantara gitu ya. Jadi banyak seluruh daun-daun, ranting-ranting kayak gitu-gitu. Kemudian restonya juga namanya Resto Rimba di situ. Jadi memang suasananya dibuat seperti di tengah-tengah hutan belantara. Nah, untuk zona Kamayai ini khusus temanya anak-anak, jadi emang colorful gitu ya, colorful terus yang banyak kayak bentuk-bentuk hewan-hewan yang lucu-lucu yang anak-anak suka kayak gitu di kuda Kamayai. Laut ya kan? Iya, kuda laut, pinguin, kupu-kupu. Nah, itu memang di Kamayai khusus untuk anak-anak, jadi temanya seperti itu. Jadi tampaknya emak bapak lamanya di situ ya, rata-rata ya, nggak mau pergi. Nungguin anaknya soalnya. Sama biasanya di Balalantara itu yang mereka interaksi dengan kayak kelinci. Nah, itu juga ada ya biasa itu di di Balalantara ada namanya Angon-Ingon. Anak-anak juga bisa masuk ke situ untuk lihat-lihat hewan-hewan langsung, berinteraksi langsung sama burung-burung gitu ya, sama hewan-hewan yang lainnya juga. Nah, mungkin kalau bawa orang tua, orang tuanya suruh angon anaknya ya di sini ya, karena di situ ada jamur apung juga. Untuk bapak-bapak ya yang udah mungkin nenek-nenek bisa kok bisa banget bareng berinteraksi dengan cucu biar bapak emaknya ke
yang paling seru. Iya benar. Iya itu ya tadi. Terus lanjut ke belakang itu ada zona Araria, itu zonanya paling ekstrim. Jadi semua wahana-wahana ekstrim bisa ditemukan di situ buat mungkin teman-teman Gen Z gitu ya atau milenial yang pengen wahana-wahana yang menantang, langsung aja ke zona Araria. Itu ada paku bumi, ada lika-liku, ada bengak-bengok, ada senggol-senggol. Jadi wahana-wahana ekstrim pokoknya ada di situ semua. Oke. Tuh. Kemudian yang paling terakhir yang basah Mbak. Zona Arung Ya kan? Jeram. Ya ini favorit sih. Ini paling favorit juga, abis bengak-bengok, abis itu dibasah-basahin. Iya, jadi masuk ke zona Arung Jeram itu ada wahana namanya gonjang ganjing. Nah itu langsung pokoknya antriannya biasanya lumayan panjang tuh kalau udah main ke situ karena orang-orang pasti pengen naik itu semua. Oke, ini mungkin pengalaman pribadi ya. Dulu waktu datang itu pertama langsung ke Paku Bumi, habis itu ke Arung Jeramnya. Itu kan basah banget ya itu ya. Udah pasti keluar gak mungkin gak basah ya kan. Kemudian kita malah justru ngeringin pakaiannya tuh di wahana yang lain. Nah mungkin ada tips Mbak, step mana aja yang mungkin sahabat Tidar mungkin baru pertama ke Saloka, biar mereka experience-nya tuh kayak urut gitu. Mungkin boleh di-spill? Jadi buat teman-teman Radio Tidar yang baru main ke Saloka gitu ya, mungkin nanti long weekendnya main ke Saloka, itu bisa datang pagi ya jam 10 waktu buka langsung masuk ke zona paling belakang nih. Nah ini biasanya karena kalau baru masuk ke Saloka itu kan ada zona pesisir, itu langsung kelihatan wahana namanya Cakrawala. Udah langsung abis foto-foto di situ biasanya ya biasanya kan? abis foto-foto di situ. Nah itu kalau misalnya nggak mau ngantri itu bisa langsung ke belakang aja karena kalau baru buka pasti orang-orang kan masih stay di depan nih. Langsung aja ke belakang main wahana-wahana ekstrim dulu. Jadi biar nggak ngantri terus langsung bisa. Pokoknya wahana-wahana yang di belakang itu bisa dinaikin semua deh gitu. Jadi habis dari zona Araria mungkin nanti bisa kalau yang bawa anak kecil bisa langsung aja ke Kamayai. Jadi anak-anaknya langsung dibawa ke Kamayai gitu ya. Terus dari situ biasanya orang-orang bisa maju lagi ke Adu Nyali nih, ke area Balantara, nyobain Adu Nyali, nyobain wahana-wahana yang di Balantara lainnya kayak kumbang layang, jamur apung, atau kalau misalnya mau langsung basah-basahan tadi kayak Mas Iqbal tadi ya, jadi bisa langsung aja ke Arung Jeram main gonjang ganjing, baru nanti main wahana-wahana yang sepoi-sepoi gitu. Biar karena itu gak enak banget posisi kemana-mana masih posisi basah ya, karena itu mungkin salah. Nah ini karena udah ada pakarnya, jadi mungkin sahabat Tidar boleh apa yang tadi dibilang sama Mbak Ayu besok terapin ya long weekendnya ke sana. Kita lanjut. Oh ya silakan Mbak. Tips yang untuk liburan di saat weekend ya, karena weekend kan Saloka cukup ramai ya. Betul. Jadi tipsnya kalau dari Mbak Ayu tadi istilahnya jalurnya dibalik gitu ya. Jalurnya dibalik, jadi kita pilih zona yang paling belakang dulu, yang ekstrim dulu, baru nanti jalan ke depan. Nah yang kedua adalah di antrian wahana kita itu sudah ada tulisannya. Jadi 90 menit dari sini, 30 menit dari sini. Jadi ketika kita berhenti, antriannya sampai mana, di situ ada waktunya. Gitu. Atau biasanya nanti di depan ada petugasnya, petugas wahana bisa menanyakan ke petugasnya, Kak kira-kira estimasinya berapa jam lagi nih atau berapa menit lagi nih, seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk wahana yang basah-basah, kalau anak-anak mungkin harus bawa baju ganti ya, karena kita ada satu wahana itu semprot-semprot, itu sering banget menarik perhatian anak-anak karena itu seru banget, itu air semua isinya, nggak mungkin nggak basah kuyup, nggak mungkin. Basah sih. Iya itu basah karena makin basah makin asik ya kan? Iya benar, apalagi anak-anak kan kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk anak-anak ya itu tetap bawa baju ganti. Nah untuk gonjang-ganjing itu benar tadi sarannya dari Mbak Ayu, itu terakhir aja karena kita jalur di wahana kita pun juga sudah kita bentuk seperti itu. Jadi gonjang-ganjingnya bisa yang terakhir. Terus nanti langsung tembus ke pintu depan Cakrawala gitu. Jadi gitu sahabat Tidar ya. Semoga bisa jadi pertimbangan begitu, jangan sampai karena belum tahu ya kan, Iqbal pertama kali ke sana basah di sepanjang. Tapi ini meskipun siang hari ya aku ngerasanya karena banyak pohon kali ya. Jadi tetap ya panas tapi nggak yang kayak bikin keringetan banget sih. Iya benar. Udaranya masih enak. Udaranya juga masih enak juga sahabat Tidar. Jadi nggak perlu kalau sunblock tetap ya. Iya. Karena saya gosong habis dari sana. Oke, kita kembali ke Mbak Ayu. Ini kita kembali ke pertanyaan lagi yang tadi kita masih mengulas sahabat Tidar. Kalau lagi yang pengen banget bertanya, WhatsApp di 0878 0878 9430. Ini kan dekat banget sama Imlek ya Mbak. Ini udah ada persiapan apa? Kata denger-dengar ada Festival Naga. Boleh diceritakan Festival Naga seperti apa? Mulai dari konsepnya, pertunjukannya, apakah juga ada kuliner-kuliner
festif Imlek begitu Mbak? Ya. Jadi untuk Festival Naga kali ini, jadi gini ya, kalau Imlek di Saloka ini, tahun ini karena tahunnya tahun naga gitu, kita ngusungnya ini adalah Festival Naga Saloka gitu. Nah kenapa sih gitu, karena tahun ini campaign kita adalah ceria bareng Loka nih, yang dimana Loka itu berupa naga gitu ya. Jadi kita mau angkat si naganya ini barengan juga sama tahun naganya di Imlek. Akhirnya ya udah kita angkat bener-bener wujudnya naganya si Loka itu. Terus di dalam Saloka nanti itu dekorasinya akan serba naga-naga gitu. Jadi mulai dari masuk itu udah ketemu naga gitu. Nanti akan ada naga raksasa juga di dekorasi di waktu baru masuknya ke area itu Saloka. Juga pasti akan ngantri fotonya biasanya ya. Iya bener banget gitu, karena bener-bener akan wah gitu ya dekorasi naga-naganya. Lalu pas masuk itu nanti akan ketemu juga kulineran khas-khas Imlek gitu ya. Ada kayak ifumi, nasi Hainan, sapo tahu, seperti itu bisa ditemukan juga selama Festival Naga di Saloka. Terus yang pasti juga ada show-show khas Imlek gitu, show-show spesial Imlek seperti yang mungkin yang nanti akan lebih spektakuler lagi itu ada namanya Loka Warrior Performing Art. Apa ini? Nah itu tuh kayak teatrikal gitu, menceritakan juga tentang Baru Kelinting Show tapi dengan suasana lebih ke Imlekan kayak gitu. Jadi ada kayak asimilasi kultur budaya gitu ya. Bener jadi Baru Kelinting tapi versi Chinese-nya mungkin seperti itu. Kalau apakah ini juga termasuk dalam tiket terusannya juga Mbak? Oh iya dong. Termasuk ya berarti ya. Jadi kita bisa ngendon dari jam 8 pagi sampai 10 pagi sampai 8 malam bisa ya itu berarti ya. Bener. Oke. Kemudian selain Festival Naga, ini kan ada promo apa lagi nih di bulan Februari yang selalu ditunggu para pemuja dari Saloka ini? Sebelum masuk ke promo Februari, mungkin aku bergeser dikit ke Festival Naga ya. Jadi seperti campaign kita di tahun ini ya, ceria bareng Loka. Kenapa sih kok Saloka itu mengangkat ceria bareng Loka? Karena kita seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu ya, kita mengangkat IP lokal. Kita juga pengen menumbuhkan mindset ke pengunjung, ke masyarakat luas ketika melihat kepala Loka atau bentuk Loka. Oh ini Saloka, oh ini maskotnya Saloka, seperti itu. Jadi kita memang sudah mengenalkan Loka sejak awal berdiri. Itu memang sudah menjadi maskot kita. Tapi kita ingin lebih memperkenalkan lagi nih. Kebetulan ada di Tahun Naga seperti itu kan. Dan kalau semisal nih yang belum tahu bentuknya Loka tuh gimana sih? Naga tuh menyeramkan ya? Enggak sama sekali. Loka tuh lucu banget. Lucu, gendut kayak gitu. Gemes, gumus gitu ya. Kalau anak-anak bilang gitu ya. Gitu. Dan di Festival Naga ini nanti Loka yang akan jadi tuan rumahnya. Jadi selama di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya Loka ini akan jadi tuan rumah. Jadi Saloka ini akan jadi rumahnya Loka seperti itu. Jadi ibaratnya kita besok datang, Loka itu adalah teman kita bersama dan kalau ke Saloka itu adalah kita pergi ke rumahnya teman kita gitu ya. Betul. Yang tadi ketika kita masuk tuh disuguhi dengan aneka macam wahana yang di situ emang bener-bener tujuannya kalau pengennya healing ya udah paling bener gak usah jauh-jauh ya kalau di kawasan Jawa Tengah udah ke Saloka aja. Menarik ya. Kemudian tadi promo bulan Februari selain itu apa aja Mbak? Nah selain ada Festival Naga, kita di bulan Februari ini juga ada promo-promo harga ya. Yang pertama itu ada promo cap jari. Jadi kan kita lagi pemilu. Iya nih, lagi gempar-gemparnya pemilu nih kayak gitu kan. Nah kita ingin mengapresiasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan cap pada jarinya yang ada tinta birunya. Jadi besok dicelup sedalam mungkin ya, jangan sampai hilang ya. Boleh, itu tapi bisa... jangan sebadan kayak manusia silver gitu ya. Iya. Nah itu nanti sedikit aja nggak apa-apa, itu tetap dapat promo kok Mas. Berapa itu promonya? Mana tahu kalau semakin ungu makin banyak ya? Enggak ya? Nah, jadi promo cap jari ini hanya ada di tanggal 14 Februari di hari H pemilu. Nanti potongannya ada 50% untuk pengunjung yang mengenakan baju pink dan menunjukkan tinta ungu di jari. Jadi ada dua ya. Jadi pengunjung yang pakai tinta ungu di jari sama pakai baju pink itu dapat diskon 50%. Aku tahu kenapa pink. Valentine ya. Betul banget. Jadi gimana Valentine tapi juga menjadi warga negara yang baik begitu. Betul. Menarik ini sahabat dari jam 8 pagi coblos, habis itu jam 9.10 OTW ya kan? Pakai baju pink tunjukin dapat 50%, lumayan ya. Ya, dan ini ada lagi
Kalau tadi kan kita pakai dua-duanya ya, pakai cap jari sama pakai baju pink. Nah, kalau nggak punya baju pink nih atau aku harus beli, pakai cap jarinya aja nggak apa-apa, nanti dapat diskonnya 50.000. Oke, gitu. itu udah worth it sih sebenarnya diskonnya ya. Ya benar. Dan ada satu lagi. Promo Valentine nih yang tadi kan kita lagi selain di momen-momen pemilu, kita kan kalau Februari itu kan spesial dengan bulan kasih sayang ya. Betul. Jadi kita kasih promo web Valentine ini di tanggal 15 sampai 29 Februari 2024 itu diskon 14%. Caranya beli di website salokapark.com. Oke, rajin-rajin tuh bisa cek dari sekarang ya salokapark.com. Tapi tadi udah besok kalau saran aku 14 Februari langsung habis nyoblos langsung ke Saloka, tunjukin tintanya dapat diskon 50%, itu worth it banget. Ada lagi nggak nih Mbak diskon-diskon lain atau promo-promo di bulan Februari? Cukup ya? Karena udah banyak sih. Untuk bulan Februari sementara itu aja. Nah nanti kalau semisal ada update-update terbaru, langsung aja nih pendengar Radio Tidar follow dan pantau terus Instagramnya di @salokapark. Oke. Gitu. Kemudian kemarin juga sempat bikin heboh gitu ya, macet itu sepanjang Jalan Tuntang ketika ada Saloka Fest 2023 ya, Salon Seven waktu itu ya. Nah 2024 boleh dikasih bocoran apakah akan ada lagi? Kalau 2023 itu kita selama 4 hari ya. Iya waktu 4 hari. Kalau yang Sale on Seven itu kita 2022. 2022 ya. Itu 1 hari. Terus kalau di 2023 itu 4 hari. Kenapa 4 hari? Soalnya kita tahun kemarin itu ulang tahun yang keempat. Oh. Ini 5 hari nih berarti nih. Cukup ini aja Mas. jangan lagi. Lama-lama seminggu nih ya. Jadi yang 2023 kemarin 4 hari dengan konsep dan genrenya yang beda-beda tiap harinya. Dengan artis utamanya kita ada Dewa 19, terus ada Kunto Aji, ada Kahitna, ada Yovie Nuno dan masih banyak lagi. Nah di tahun 2024 ini karena Saloka Fest itu adalah event rutin tahunan. Event rutin tahunan. Jadi di tahun ini pasti ada. Nah, penasaran nih, kapan Saloka Fest-nya, artisnya siapa aja? Wah, nah, ini yang paling ditungguin ya. Ya, biar tahu info update seputar Saloka emang wajib follow Instagramnya dulu, sahabat Tidar ya, tergampang. Kemudian ini juga tadi sempat ada yang menanyakan terkait dengan rombongan dan juga membership. Nah, ini seperti apa Mbak? Boleh di-spill? Oke, jadi Saloka itu kan tidak hanya perorangan aja ya atau individu saja yang berlibur, tapi ada teman-teman rombongan, semisal dari sekolah, kantor, sekolah, terus habis itu dari misal dari tetangga-tetangga kayak gitu-gitu ya. Nah, kita menyediakan harga spesial untuk rombongan dengan minimalnya 20 orang. Itu kita ada 2 harga umum dan harga pelajar. Kalau harga umum itu kita dibanderol kalau di weekdays 85.000, kalau weekend itu 105.000. Nah, kalau untuk rombongan yang umum nih, bukan yang dari sekolah, itu kalau weekdays 96.000 dan di weekend 120.000 seperti itu. Dan nanti kita beri kebebasan nih ke rombongan tersebut. Semisal ingin mengadakan acara ya kayak team building atau cooking class atau kunjungan industri, itu kita bisa banget menyediakan tempatnya ada, narasumbernya juga ada yang berkompetensi seperti itu. Kalau kayak outing team building gitu berarti juga bisa Mbak dipandu gitu ya? Bisa banget. Apakah juga ada harga tambahan? Pasti ada. Ya. Mekanismenya seperti apa nih kalau mau ikut rombongan dan juga membership? Nanti kalau untuk rombongan bisa DM dulu aja di Instagram @salokapark, terus info aja kalau mau reservasi rombongan seperti itu. Nanti biasanya langsung dilemparkan ke WhatsApp. WhatsAppnya dari tim sales kami. Terus mengenai membership nih Mas. Jadi kita punya special membership. Dan di nanti di bulan Februari ini, di tanggal 8 sampai 11 Februari ini, berketepatan dengan Festival Naga dan Imlek, itu kita ada promo annual membership dengan jangka waktunya yang panjang 1 tahun dengan harganya 350.000 aja. Jadi itu murah banget, maksudnya Mbak. Gimana sih kalau membership? Jadi pendengar Radio Tidar cuman bayar 350.000 udah main free selama 1 tahun. Mau berapa hari pun terserah ya. Bebas, berarti ya. Terserah, mau weekend weekdays juga terpakai ya. Terpakai. Itu murah banget Mbak, serius Mbak. Iya. Yakin Mbak Dewi apply ini ya. Cuman dari tanggal 8 sampai 11 loh, ayo. Oh sampai ini doang ya. Iya. Mbak outing ya Mbak tahun ini ya Mbak ya.
Oke, ini menarik banget sahabat Tidar. Jadi silakan sekali lagi follow Instagramnya @salokapark untuk info update-nya. Dan tentunya kita masih nunggu sama-sama Saloka Fest 2024 ini pastinya ya. Dan untuk yang sudah bertanya di WhatsApp 0878 0878 9430. Selamat siang Ria. Kemudian ada mana ini? Gak dikasih nama ya. Ica di Borobudur. Kemudian ada Rizka di Secang, Rina Candi Mulyo, Nandi Tegalsari, Iwan, ada dan masih banyak ya. Ada Nina di Temanggung juga yang lagi streaming, Rahma di Jogja. Abis ini pertanyaan kalian bakalan langsung dijawab sama Mbak Sandra dan juga Mbak Ayu. Silakan yang belum WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 karena mereka di akhir acara bakal ini udah di note ya Mbak nama-namanya ya. Kira-kira mana yang bakalan dikasih, nanti bakalan dapat giveaway 1 voucher free pass masuk ke Saloka, memakai semua wahananya gratis dan juga 1 voucher diskon Rp15.000. Selengkapnya habis ini kita break dulu, tetap di Radio Talk Show bareng sama Saloka. Sesi terakhir di Radio Talk Show bareng sama Saloka masih ditemani oleh Mbak Sandra Lutfi selaku Media Relation dan juga Mbak Anissa Ayu Mutakina, Supervisor Marketing Communication-nya Saloka. Masih semangat Mbak? Semangat loh ini loh ya, udah siap akan digempur sama pertanyaan dari sahabat Tidar yang sudah masuk. Sekaligus ini siap-siap ngenut siapa yang bakalan dikasih giveaway 1 voucher free pass dan juga 1 voucher diskon 15.000 untuk dapetin tiket terusannya Saloka. Tapi sebelum ini Mbak, ini kan semenjak Saloka hadir, ini kan juga banyak banget ya destinasi wisata berupa taman tematik serupa gitu. Nah ini apa sih langkah yang diambil oleh Saloka sendiri untuk tetap eksis, nggak ditinggalin oleh para pengunjung untuk pindah ke taman tematik yang lain? Oke, jadi kita tuh punya kelebihan. Biasanya kan kalau taman rekreasi itu kan pasti hanya bermain wahana saja gitu ya. Nah tapi kalau di kita selain bermain wahana, kita juga punya landscape yang indah, pemandangan yang indah. Betul. Jadi teman-teman itu bisa bermain wahana sambil menikmati pemandangan yang ada. Betul. Kalau naik misal Cakrawala nih ya Mas ya, itu nanti teman-teman radar bisa lihat Rawapening, lihat berbagai pegunungan yang ada di Jawa Tengah itu. Betul. Kelihatan semua dari situ gitu. Atau pas naik paku bumi ya, pas lagi naik ke atas gitu ya, teriak, pas lagi ngalam kok indah gitu ya. Mau teriak tapi kok bagus nih gitu. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu kita tidak hanya menyasar ke area Jawa Tengah saja dalam segi promosi ya Mas ya. Jadi kita memperluas promosi kita, memperluas perkenalan kita, kedekatan kita dengan seluruh masyarakat. Kita juga pernah memperkenalkan ke teman-teman yang ada di Jawa Barat, kita pernah memperkenalkan ke Jawa Timur gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus ke pasar di Jawa Tengah saja atau di dekat Saloka, tapi kita juga ke luar Jawa Tengah, seperti itu. Terus selanjutnya kita ada di tengah kabupaten ya. Di daerah sekitar Saloka itu kan perkampungan ya Mas. Betul. Ya, perkampungan, warga dan lain-lain. Nah selain kita merangkul pengunjung-pengunjung dari luar, kita juga merangkul warga-warga lokal juga. Dengan apa sih? Dengan program CSR kita. Jadi apa sih program CSR yang bisa kita lakukan? Seperti contohnya kita memberi tempat, kita memberi kesempatan untuk membantu memperjualkan produk-produk dari UMKM lokal. Oh berarti itu makanannya itu dari produk sekitar ya Mbak berarti ya? Iya, jadi Mas kita ada beberapa nih, kita kan ada beberapa outlet makan dan snack ya. Nah itu ada yang produk dari kita, ada yang produk dari UMKM. Nah produk dari UMKM itu ada di awal pas kita masuk ke Saloka, namanya Cecemilan gitu. Nah di teman-teman UMKM itu kan banyak banget ya untuk produknya dan terutama ini Mas, jadi Saloka Theme Park ini kan dekat banget dengan Danau Rawapening. Danau Rawapening itu sangat banyak tumbuh subur eceng gondok. Nah eceng gondok ini dikenal sebagai gulma, gulma untuk nelayan-nelayan yang mencari ikan seperti itu ya. Nah di dekat Saloka ada UMKM yang ternyata mengubah eceng gondok tersebut yang dikenal sebagai gulma itu menjadi sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Nah itu juga kita angkat, kita beri kesempatan untuk ini kamu bisa jualan di sini.
kan pengunjung kita kan beragam ya, dari berbagai daerah, biar mereka tahu oh ini khasnya di Jawa Tengah seperti ini, kerajinannya seperti itu, Mas. Jadi itu juga alasan kenapa kok makan minum dilarang bawa dari luar ya, untuk sekaligus membantu UMKM yang ada di sekitar Saloka. Betul sekali, tidak hanya semata-mata ingin mencari untung saja dengan penjualan makanan dan minuman, tapi di dalam Saloka itu sangat banyak sekali produk-produk UMKM yang bergantung kepada kami. Oke, dan terjangkau sih sebenarnya. Terjangkau banget Mas aman harganya sih. seperti itu. Mungkin Mbak Ayu bisa menambahkan? Enggak sih, cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke, kemudian ini kan tadi strategi keluarnya ya. Kalau di dalamnya sendiri, kira-kira 2024 apakah ada wacana menambah wahana? Nah ini nih. Oke, jadi nah persaingan yang baru lagi nih ya, kita harus penuh dengan inovasi. Mas. Kebetulan kita sudah mendapat penghargaan ini yang baru aja kemarin Desember itu kita dapat penghargaan dari Satria Brand Awards di 2023 sebagai taman rekreasi terinovatif gitu. Nah, dengan inovasi inilah kita masih bisa bertahan dan berjuang sampai kapanpun ya Mas ya. Dan kebetulan di tahun ini kita ada wahana baru. Nah wahana barunya apa? Oke, di Instagram nanti. Iya betul di Instagram semua larinya nih Mbak ya. Memang begitu. Aduh, ini kita kan udah penasaran gitu. Apakah ada kolam renang lagi, waterboom juga ditambah? Nanti intinya di wahana baru itu. Di mana Mbak kira-kira lokasinya? Lokasinya ada di depan, ada di yang awal. Di depan berarti ya, di awal ya, dekat Cakrawala ya berarti. Iya benar. Dan satu lagi Mas untuk persaingan berbicara tentang sistem keamanan ya. Jadi kita kan wahana tematik ya, wahana kita super besar dan super canggih. Nah banyak banget masyarakat yang masih khawatir, masih ragu kayak ini aman nggak sih? Aku punya anak kecil aman nggak sih kayak gini. Nah untuk wahana di Saloka itu super duper aman banget. Untuk segi keamanannya, kita sebelum buka jam operasional itu kita selalu mengadakan test ride. Jadi sebelum buka jam operasional itu kita selalu coba semua wahananya dulu. Semua wahana kita dicoba. Kalau memang di hari itu wahana tersebut itu sudah siap untuk dioperasikan, siap untuk dibuka, itu di hari itu akan dibuka. Tapi ketika ada satu wahana, nggak usah menunggu kesalahan yang besar. Kita oh ini wahananya ini kayaknya dari segi ininya harus diperbaiki nih. Jadi kita tidak menunggu wahana itu rusak dulu, tapi kita mencegah seperti itu. Jadi kita lewat test ride itulah setiap hari yang kita lakukan sebelum buka jam operasional, kita tahu kalau wahana kita itu siap atau tidak untuk dioperasikan. Oke, dan tepuk tangan juga untuk para petugasnya Mbak. Ini saya apresiasi bener karena ketika lagi ngantri ya kan, mereka tetap yang kayak senyum, padahal kita ngeliatin aja udah pusing ya itu sebenarnya ya. Kemudian yang di wahana air itu mereka dapat komplain seringnya, Mas kok nggak bilang sebasah ini gitu. Tetap mereka dicandain, itu juga keren sih. Ya itu adalah SOP kami. Jadi bagaimanapun kondisinya, karena pengunjung itu kan beragam ya Mas ya. Jadi mereka, orang kita aja kadang sebel sama pengunjung yang lainnya gitu loh. Mereka tetap bisa full senyum, itu ya keren sih sebenarnya. Iya, karena mereka secara tidak langsung kan menjadi garda terdepan ya. Jadi mereka yang akan menghadapi nih pengunjungnya. Oke, jadi belum terjawab sahabat Tidar wahananya apa, nggak bisa bantu Iqbalnya karena masih dirahasiakan. Tapi pasti akan memuaskan ya. Pasti. 2024 akhir atau kapan kira-kira? Launchingnya pertengahan. Oke, berarti besok lihat aja daerah mana yang bakalan ada. Berarti di situ ya. Kita ke WhatsApp langsung ya Mbak. Boleh. Sudah banyak yang bertanya. Yang pertama ada Ria di Magelang. Udah pernah ke Saloka ambil tiket khusus sampai malam. Kenapa ya Kak? Kok nggak semua wahana dibuka sampai malam? Menurutku harusnya semua wahana tetap bisa buka. Apakah karena alasan keamanan? Terima kasih. Oke. Itu sepertinya Kak siapa namanya? Ria di Magelang. Kayaknya Kak Ria itu waktu itu mencoba Saloka at Night ya kalau nggak salah. Nah memang kita sewaktu itu pernah jika Saloka itu buka sampai malam, ada beberapa wahana saja yang kita buka sampai jam malam, jam 8 tepatnya. Nah itu kenapa sih kok nggak buka semua? Jadi benar banget Kak Ria, itu terkait sistem keamanan gitu dan juga penerangan, karena sebelum kita
mengoperasikan wahana tersebut untuk pengunjung, kita harus cek sendiri nih dari pihak Saloka ini aman nggak kalau dibuka sampai malam seperti itu. Tapi ketika Nataru kemarin kita juga buka sampai malam dan semua wahana kita buka sampai malam gitu. Dan di Festival Naga ini kita juga buka sampai malam, sampai jam 8 malam. Sip. Gitu. Terkopi ya Ria ya. Berarti kamu harus kembali lagi ke sana, kalau enggak kamu langsung apply untuk member. Ya kan? Boleh banget. Biar bisa ke sana sering gitu. Ada lagi Ica di Borobudur. Selamat siang Radio Tidar, kok pas banget mau liburan ngajak Saloka Botok Live. Boleh nanya nih, kalau mau ajak keluarga liburan di Saloka, apa saja wahana yang menarik di Saloka dan dari sisi keamanan bagaimana? Mungkin dari Mbak Ayu top 5 wahana paling oke. Mbak Sandra juga sama top 5 versinya. Mbak Ayu dan Mbak Sandra silakan. Boleh. Jadi ini rekomendasi ya buat Kak siapa tadi namanya? Ica di Borobudur. Oh iya, untuk Kak Ica di Borobudur. Kalau misalnya mau datang ke Saloka, mungkin kalau suka yang ekstrim-ekstrim gitu bisa langsung cobain Paku Bumi sama Bengak-Bengok. Terus kalau misalnya pengen yang santai-santai, itu rekomendasinya ada Kumbang Layang sama Cakrawala. Nah yang terakhir Gonjang-Ganjing itu harus banget dicobain sih. Itu. Kalau Mbak Sandra? Aku nggak beda jauh ya Mas ya. Jadi yang pertama kalau mau wahana yang santai itu yang favorit itu ada Cakrawala sama Kumbang Layang. Terus yang kedua kalau mau coba yang serem-serem gitu ya, kayak dia tuh nggak takut sama siapapun gitu ya, sama Tuhan aja takutnya. Harus adu coba, nyali harus coba ke adu nyali. Terus kalau yang untuk ekstrimnya ada di Paku Bumi sama yang sedikit basah ada di Gonjang-Ganjing itu tadi. Sip. Ada lagi Adi. Apakah ada event-event tertentu dan itu boleh berkali-kalikah kita naik wahana? Untuk wahana yang berkali-kali dinaiki itu sebenarnya boleh banget. Bahkan tidak usah menunggu event. Teman-teman radar membeli tiket reguler saja itu boleh menaiki wahana yang sama berkali-kali. Jadi tidak ada batasan, bebas bermain wahana sepuasnya. Dengan catatan harap mengikuti antri ya Kak. Karena ada pengunjung juga yang antri. Boleh ternyata ya. Saya kira cuma sekali itu satu tuh satu wahana itu boleh banget ya berarti ya. Nyesel saya berarti besok kesana lagi nih Mbak Dewi ya. Kemudian ada lagi Rama di Jogja, lagi denger via streaming, tiket masuk udah free wahana apa saja? Free wahana sepuasnya dong. Tuh pastinya. Tadi ditambah boleh berkali-kali nih. Bener. Mbak Rahma nih besok ajak ke sana ya semuanya. Naik Paku Bumi berkali-kali itu boleh ya? Boleh, yang penting antri ya. Karena nyesel kalau cuma sekali itu kayak kurang gitu loh. Yang penting antri lagi aja, nggak apa-apa. Ada lagi, halo Radar, aku Nina di Temanggung. Penasaran apa wahana paling ekstrim yang ada di Saloka? Kalau misalnya nih orangnya takut ketinggian, yang paling ekstrim sih Paku Bumi ya. Itu udah jelas banget ya. Cuma kalau ketinggian aja belum bisa memicu adrenalin gitu, ada Bengak-Bengok yang udah diputar-putar, dibolak-balik kayak gitu ya udah. Itu udah dijamin nggak mungkin diem ya? Iya pasti teriak sih gitu. Karena namanya Bengak-Bengok. Siap-siap nanti turun dari wahana itu serak suaranya ya. Ada lagi siang radar dari Adrian, nanya dong, ada wahana untuk anak 3 tahun nggak? Ini lagi rencana mau ke Saloka. Kalau untuk anak 3 tahun, nanti bisa coba untuk wahana keluarga yang ada di area pesisir dan Balalentara, juga wahana khusus anak-anak yang ada di Kamayayi. Gitu. Kemudian ada siang Iqbal dan Radar, kalau datang rombongan, ada harga khusus nggak tiketnya? Ya, ada, tadi sudah disebutkan. Jadi kalau misal mau main ke Saloka, rombongan, itu ada harga spesial, ada harga spesialnya umum dan pelajar. Jadi kakak cuman harus mengumpulkan rombongan dulu, minimal 20 orang nanti bisa dapat harga spesial. Terjawab ya. Ada lagi Nandi di Tegal Sari. Berapa sih jumlah wahana yang ada di Saloka, dan kasih tips dong Kak biar nunggunya ketika antri nggak gabut banget. Kita ada lebih dari 20 wahana, tepatnya di 25 wahana ya. Tipsnya kalau biar nggak antri ya, yang pertama biar nggak antri dulu nih. Weekdays lah. Iya, di weekdays itu yang pertama, di weekdays. Tapi kalau teman-teman radar nanti nggak punya waktu di weekdays atau yang sudah bekerja atau kuliah atau sekolah, nanti bisa di weekend. Dengan itu tadi yang tips sudah kita berikan. Jadi jalurnya dibalik. Jadi coba yang wahana ekstrim dulu, baru jalan ke arah Cakrawala seperti itu. Kalau biar nggak gabut itu
bareng-bareng ke Salokanya karena ada temen ngobrol, terus ngobrol jelas. sama pengunjung yang lain gitu. Iya. Atau petugasnya. Foto sih menurutku juga iya, itu foto karena di juga semua boleh. tempat itu tuh instagramable sih. Iya boleh, atau ajak bercanda si petugasnya aja karena Kasian petugasnya mbak, mereka yang biar kayak nggak buru-buru. tegang. Tapi keren sih, maksudnya petugas juga selalu sigap, helpful Iya. kalau mereka butuh apapun gitu ya. Habis pertanyaannya, boleh langsung disaring-saring 3 penanya yang kira-kira dikasih giveaway. Siapa aja mbak? Mungkin yang dari Kak Rama ya, Kak Rama Jogja Streamers. Kak Rahma, selamat siang. 0817 309 411 sekian. Kemudian ngomong di mic aja nggak apa-apa mbak. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ini, biar kelihatan berunding. Underground banget ya. Oke. Dari Ya, mungkin kalau dari aku sih yang wahana malam sih ya. Wah, Oh, itu malam. lagi. Ria di Magelang, selamat ya. 0857 7766 sekian. Terus gimana? Sama yang ini tadi nih yang baru nanyain mau ke Saloka dia tadi siapa ya? Yang 3 Sebentar. tahun ya, yang- Adrian, selamat siang Adrian yang ada di Secang. 08564381 sekian. Sekali lagi Adrian 08564381 sekian. Kemudian ada Ria di Magelang 0857 7766 sekian. Satu lagi Rizka ya tadi ya. Rahma yang lagi dengerin via streaming masih di situ. Rahma 0817 309 sekian. Abis ini kamu konfirmasi ke WhatsApp Radio Tidar untuk pengambilan hadiah lebih lanjutnya. Oke? Terakhir ini mungkin dari Mbak Ayu dan juga Mbak Sandra yang mau disampaikan ke sahabat Tidar terkait yuk long weekend gak usah kemana-mana, gak usah boro-boro ribut-ribut cari tambahan cuti, ke Saloka aja. Silakan. Ya udah, pokoknya di long weekend ini ada festival Naga Saloka. Kalian itu bakal banyak ketemu kulineran khas Imlek, terus dekorasi-dekorasi khas Imlek, kemudian ada show Imlek juga berbagai macam dari pagi seharian sampai malam ya. Tadi udah disebutin juga show-nya, di spill ada apa aja, terus yang jelas bisa main semua wahana sepuasnya berkali-kali. Jadi udah pokoknya langsung aja, semua usia juga bisa di Saloka. Oke, Mbak Sandra silakan. Oke, kalau dari aku nggak usah pikir panjang ya, karena Saloka tuh nggak jauh loh, cuman 1 jam lebih dikit, itu juga nggak usah pakai tol juga aman. Dan kalau mau penasaran nih, pengen rayain keseruan Imlek tuh seperti apa sih? Nah, di Saloka semuanya akan bertemu keseruan Imlek yang teman-teman radar cari seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Sandra dan juga Mbak Ayu yang sudah main-main ya. Titip salam buat Loka. Semoga Jinak siap menyambut kita semua. Dan untuk informasi lebih lengkap seputar Saloka, silakan sahabat Tidar bisa cek Instagram dan juga follow @salokapark dan juga www.salokapark.com karena Saloka ceria tiada habisnya. Iqbal pamit, abis ini ngantornya dilanjut ya. Sampai nanti ke jam 3 sore, jadi pastikan tetap stay tune di 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. 94,3 FM Radio Tidar.